digili digitalisasi. Saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Dan nomor 2 adalah kombinasi dari dua generasi, generasi milenial dan generasi kolonial. Kami yakin dengan digerakkannya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, inflasi akan terus meningkat. Bagaimana pasangan calon penyusun kebijakan untuk mengatasi masalah keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan teknologi digital, terutama di daerah tertinggal? Silakan. Sebenarnya pengangguran terbuka di Kalimantan Timur itu, tapi kita malah dipanggil mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita dipanggil, hei orang-orang mesuji kemarin yang memilih nomor 2, ayo ikut bersamaku karena program nomor 2 menyantuni anak yatim masuk surga bersamaku, kata Nabi. Terima kasih. Ekonomi kreatif adalah ekonomi kemarin. Dilihat dari debat yang di atas, apakah Indonesia bakal menjadi negara maju? Tentunya negara kita bisa menjadi negara maju jika pemerintahnya bijak, tidak ada korupsi di dalam pemerintahan. Ini adalah syarat yang paling utama karena ingin menjadi negara maju, maka dimulailah dari pemerintahnya dulu, di mana rakyat mau maju, tapi pemerintahnya nggak bisa berpikir maju. Terus bagaimana caranya? Ya, caranya adalah perbaiki dulu sistem pemilihan pemimpinnya. Kita kebanyakan pemimpin yang gak kompeten, mulai dari level RT sampai dengan level pusat. Kenapa bisa begitu? Karena sistem rekrutmen kepemimpinan kita yang sangat amburadul. Coba lihat syarat jadi calon kepala daerah yang sekarang. Yang penting punya duit buat kampanye, modal popularitas dan backing partai politik. Soal kompetensi? Enggak. Itu urusan belakang. Ya jadinya kayak gini. Transportasi umum yaitu dengan cara memberikan peluang untuk dapat membuka, juga dapat warga Kota Gede juga dapat menikmati atau dapat menggunakan Makanya, kalau mau Indonesia maju, pertama yang harus dibenahi adalah sistem seleksi kepemimpinannya. Berketat syaratnya, bikin standar yang jelas dan terukur. Contohnya gini, calon kepala daerah minimal harus S2 manajemen publik atau jurusan yang relevan begitu. Punya pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang yang sesuai. Track record bersih dari korupsi, lulus uji kompetensi yang diselenggarakan lembaga independen. Untuk anggota DPR juga sama, minimal S1 dengan IPK di atas 3,5, punya pengalaman organisasi yang terverifikasi, lulus tes wawancara berkebangsaan dan pemahaman tugas legislatif. Dan yang paling pentingnya adalah bebas dari catatan kriminal. Ah bang, itu terlalu ideal, mungkin ada yang protes begitu. Tapi justru karena standar kita rendah, makanya kita dapat kepemimpinan dan kemampuan yang pas-pasan. Yang akhirnya cuma bisa bikin kebijakan asal-asalan. Lihat aja negara tetangga kita, ambil saja Singapura misalnya. Mereka punya sistem rekrutmen kepemimpinan yang super ketat. Hasilnya apa? Dalam 50 tahun, berubah dari negara dunia ketiga jadi salah satu yang paling terkaya di Asia. Saya nggak bilang cuma dengan memperketat syarat kepemimpinan langsung bikin Indonesia maju. Memang masih banyak lagi aspek lain yang harus dibenahi. Tapi setidaknya ini bisa jadi langkah awal. Jadi bagaimana teman-teman? Kalau memang ada yang kurang, mohon ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.